Tips ngebangun channel YouTube di tahun 2024. Nah, bagi teman-teman yang ingin membangun channel di tahun 2024 ini ya khususnya, memang ada sedikit tantangan yang lebih ekstra begitu ya. Karena memang di YouTube ini untuk peraturannya sendiri selain semakin bertambah dan juga semakin ketat, algoritma YouTube pun juga semakin unik ya. Nah, mungkin beberapa tips berikut ini bisa kita coba untuk ngebangun channel YouTube kita untuk bisa supaya lebih berkembang ya, terutama di tahun 2024 ini. Langsung saja kita masuk ke tips yang pertama, yaitu jangan ikut-ikutan untuk membuat konten yang instan. Konten instan di sini yang dimaksud seperti gimana, Kak? Nah, konten instan ini contohnya seperti misalkan konten yang dibuat oleh full dengan AI ya. Lalu yang kedua adalah konten re-upload video orang lain. Ataupun yang ketiga adalah konten kompilasi musik ataupun jenis konten-konten yang lain yang membuatnya secara instan atau gampang ataupun mudah ya. Ya sebetulnya jika teman-teman ingin membuat konten jenis seperti ini pun sebetulnya tidak ada masalah ya. Tetapi yang menjadi problem adalah ya kembali lagi di tahun ini banyak peraturan yang juga bertambah dan juga cukup ketat. Ada risiko yang cukup besar jika kita membuat konten seperti ini. Jika kita nanti ingin mengajukan monetisasi, maka monetisasi kita akan ditolak dengan alasan konten yang berulang ya. Nah, daripada kita buang-buang waktu untuk itu, lebih baik kita lebih fokus untuk membuat channel yang original yang kita buat dari nol. Lanjut ke tips yang kedua yang bisa kita lakukan, yaitu tentukan niche ataupun topik utama pada konten kita. Nah, menentukan topik utama atau arah dari konten kita ini mau kita bawa kemana, ini cukup penting ya pada awal-awal kita untuk membuat konten. Karena kita ingin membuat konten ini adalah konten original ya, bukan konten-konten yang instan. Maka dari itu untuk menentukan topik utama kita ataupun tujuan dari konten ini itu menjadi sangat penting ya. Nah, misalkan nih kita ingin membuat jenis konten-konten tutorial seperti ini. Misalkan spesifik membahas tentang konten tutorial YouTube ataupun konten tutorial tentang menggunakan aplikasi-aplikasi mungkin ataupun konten yang berfokus pada membahas tentang bagaimana cara memasak dan lain sebagainya. Nah, saran dari saya untuk teman-teman yang baru mau ngebangun channelnya begitu ya, kalau bisa sih untuk channelnya itu jangan campur-campur ya kontennya. Karena jika konten kalian itu campur-campur, itu nanti juga akan berpengaruh terhadap algoritma YouTube. Algoritma YouTube akan bingung jika ingin merekomendasikan video kalian itu mau direkomendasikan ke penonton yang peminatnya seperti apa. Nah, contohnya misalkan seperti ini, jika pada minggu ini kalian ingin membuat, ataupun membuat konten tentang traveling misalkan ya, lalu kalian mendapatkan 10 subscriber baru di tema tentang traveling. Lalu seminggu lagi kalian membuat konten tentang tema memasak, lalu kalian mendapatkan subscriber 10 lagi. Nah, pada, saat itu kalian sudah mencampurkan 2 peminat dalam satu channel kalian ya. Semakin paham YouTube ini tentang isi konten kita, semakin besar pula peluang kita untuk algoritma YouTube ini bisa merekomendasikan video-video kita ya ke penonton-penonton yang tentunya peminatnya sesuai dengan jenis konten kita. Nah, misalkan nih jenis konten kita adalah jenis konten memasak. Nah, maka YouTube juga akan merekomendasikan tentang video kita itu ke penonton-penonton yang minatnya juga sama ya, yaitu tentang memasak itu tadi. Oke, kita bergeser ke topik selanjutnya, yaitu kita harus konsisten. Nah, konsisten di sini yang dimaksud adalah banyak hal ya, bukan hanya konsisten tentang topik videonya, tetapi juga tentang upload waktu videonya. Nah, misalkan nih kalian ingin mengupload video itu sehari sekali, 3 hari sekali, ataupun seminggu sekali. Pada saat awal-awal kalian membangun channel, hal semacam ini harus kalian tentukan terlebih dahulu ya, supaya kalian bisa konsisten dalam mengupload videonya. Jangan sampai seperti ini. Misalkan pada seminggu ini kalian uploadnya setiap hari nih. Lalu minggu depan kalian tidak upload. Minggu depannya lagi kalian upload seminggu 2 kali. Nah, hal semacam ini juga akan mempengaruhi algoritma YouTube terhadap video kalian seberapa besar peluangnya untuk direkomendasikan oleh YouTube ya. Untuk menentukan waktu jumlah upload ini ataupun volume upload dalam 1 minggu ini juga harus kalian sesuaikan dengan kemampuan kalian untuk meluangkan waktu membuat konten ya. Yaitu tadi supaya kalian bisa tahu waktu yang bisa kalian luangkan itu seberapa banyak sih sehingga kalian bisa mengukur kalian itu ingin uploadnya seminggu 2 kali, 3 kali ataupun 4 kali tidak ada masalah ya. Nah, setelah kita membahas tentang volume waktu upload dalam 1 minggu begitu ya, kita bahas lebih spesifik atau lebih detail lagi yaitu tentang jam upload. Nah, untuk menentukan jam waktu upload ini juga kalian harus memerlukan riset ya, kapan kalian waktu terbaik untuk upload. Misalkan pada hari pertama kalian upload jam 9. Kalian lihat tuh apakah rame atau tidak. Jika memang rame, ya pada hari pertama itu kalian upload jamnya jam 9 itu tadi ya.
Kalau seumpama ternyata pada jam 9 itu uploadnya kalian sepi, nah pada minggu berikutnya kalian bisa coba untuk di jam-jam yang lain. Nah, dengan cara kita meriset seperti itu, maka lama-lama kita akan bisa menemukan waktu terbaik untuk upload video-video ataupun konten kita. Oke, kita lanjut ke tips berikutnya, yaitu kita juga harus memahami siapa penonton kita. Nah, dengan kita memahami penonton kita itu seperti apa, lalu maunya seperti apa, dengan seperti itu kita juga bisa ataupun lebih gampang memahami tentang algoritma YouTube. Nah, misalkan seperti ini, pembawaan kita dalam membuat konten itu seperti apa. Lalu materi yang harus kita sajikan ke penonton itu seperti apa. Dengan kita memahami hal-hal dasar seperti itu yang dimaui oleh penonton kita, maka kita akan lebih mudah mendapatkan penonton-penonton yang loyal. Untuk memahami penonton-penonton kita, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan ya. Nah, salah satunya yaitu kita bisa memanfaatkan aplikasi atau fitur yang ada di YouTube Studio kita. Oke, kita lanjut ke tips yang berikutnya, yaitu usahakan fokus di satu jenis konten saja. Nah, seperti yang diketahui di YouTube ini ada beberapa jenis konten ya, video panjang, ada video short, lalu ada live stream, dan lain sebagainya. Nah, bagi teman-teman yang baru ngembangin channel di YouTube, kalau saran dari saya sih, kalian bisa fokuskan ke satu jenis konten saja. Nah, jika ada yang bertanya, mengapa seperti itu, Kak? Kok harus fokus kepada satu jenis konten saja? Nah, ini berkenaan atau berhubungan dengan seberapa banyak waktu yang bisa kita luangkan ya. Sebetulnya dan ada juga yang menyarankan bahwa jika kita ingin ngebangun channel dari awal gitu ya, atau awal-awal kita mau channel, itu lebih baiknya kita menggunakan atau memanfaatkan dua jenis konten sekaligus. Misalkan video panjang dan ditunjang oleh video short. Karena tidak bisa dipungkiri untuk kita membuat video short itu akan lebih mudah atau lebih gampang untuk mencari subscriber ya. Nah, jika kita memang punya waktu luang yang lebih, ya tidak ada masalah, kita bisa memanfaatkan dua jenis konten tersebut. Kita membuat video panjang dan kita maksimalkan dengan video pendek ataupun video short. Tapi kalau waktu kita terbatas untuk meluangkan waktu membuat konten, kita bisa memilih salah satu untuk lebih fokus kepada satu jenis konten saja ya. Oke, selanjutnya yang terakhir yaitu kita bisa memanfaatkan topik-topik yang sedang trending pada saat ini. Nah, cara ini ataupun tips ini memang bisa membuat konten ataupun channel kita bisa meledak secara mendadak gitu ya. Jika memang topiknya dan waktunya bisa pas sesuai dengan isi konten kita. Nah, misalkan nih kita lagi ngebangun channel YouTube seperti inilah. Lalu seperti kemarin ada pengumuman yang cukup besar begitu yang cukup penting yaitu tentang persyaratan yang dipermudah oleh YouTube. Itu kan informasi yang cukup trending tuh pada waktu itu. Nah, misalkan teman-teman baru ngebangun channel tentang tutorial di YouTube misalkan, lalu kalian ikut-ikutan membahas tentang channel-channel ataupun topik yang sedang trending, maka kemungkinan besar untuk video kalian juga akan diminati ataupun dilihat oleh penonton-penonton ya. Nah, untuk mengetahui konten-konten yang sedang trending, kita bisa memanfaatkan melihat-melihat ataupun melakukan riset di YouTube ataupun kita bisa memanfaatkan media sosial seperti Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Nah, itu tadi ya mungkin beberapa tips yang bisa kita lakukan untuk ngebangun channel kita di tahun 2024 supaya bisa lebih berkembang. Nah, semoga videonya bisa memberikan informasi yang cukup bagi rekan-rekan sehingga informasinya bisa tersampaikan dengan jelas ya. Terima kasih sudah menonton. See you next video.